Perkenalkan, nama saya Jennifer Kartikasari dengan NIM 47202023 akan menjelaskan salah satu jenis bahan tambahan pangan, yaitu pemanis. Salah satu jenis pemanis yang akan saya jelaskan di sini adalah isomalt. Isomalt merupakan salah satu jenis pemanis buatan atau pengganti gula curah yang dibuat secara eksklusif dari sukrosa. Isomalt terdiri dari campuran dua disakarida alkohol, yaitu glukomanitol dan glukosorbitol. Isomalt diturunkan dengan dua langkah proses produksi yang terdiri dari konversi enzimatik dan proses hidrogenasi. Karena sifat fisiologisnya, isomalt dapat digunakan sebagai komponen dasar dalam berbagai produk berkualitas tinggi yang diklaim, misalnya bebas gula, pengurangan kalori, dan atau tidak menyebabkan kerusakan gigi atau sejenisnya, tergantung pada Undang-Undang Pangan Nasional. Isomalt memiliki karakteristik yang berbeda dengan sukrosa. Tingkat kemanisan isomalt hanya 45 hingga 65% dari sukrosa. Energi yang dihasilkan isomalt lebih rendah dibandingkan gula atau karbohidrat lainnya, yaitu sebesar 2 kilokalori per gram. Isomalt stabil terhadap suhu tinggi sehingga tidak mudah mengalami inversi dan memiliki kemampuan mengabsorpsi air yang lebih rendah. Keamanan konsumsi isomalt telah didukung oleh berbagai studi, sehingga dalam Food and Drug Administration, isomalt dinyatakan sebagai General Recognized as Safe. Joint Expert Committee on Food Additives, yaitu suatu badan pengawas bahan makanan aditif dari World Health Organization dan Food and Agriculture Organization, juga telah mengevaluasi keamanan isomalt dan menyatakan bahwa isomalt tidak memerlukan batasan angka atau tidak spesifik untuk acceptable daily intake. Ciri-ciri isomalt: yang pertama, berwarna putih; yang kedua, bentuknya menyerupai kristal; yang ketiga, mempunyai rasa manis; yang keempat, dapat mencegah pekat dan tanpa bau; dan yang kelima, mudah larut. Tujuan dan fungsi penggunaan isomalt antara lain sebagai pangan bagi penderita diabetes mellitus karena tidak menimbulkan gula darah, kemudian tidak menyebabkan kerusakan gigi, dan yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan kalori rendah pada penderita kegemukan atau berat badan berlebih. Kelebihan dari penggunaan isomalt yaitu kalori dan indeks glikemiknya yang lebih rendah dengan sifat dan karakteristik yang mirip dengan sukrosa, atau dengan kata lain, substansi milik isomalt akan memberikan rasa kenyang jangka panjang dengan kandungan kalori yang relatif rendah. Kemudian, isomalt tidak meningkatkan kadar glukosa darah. Kekurangan dari penggunaan isomalt yaitu dapat meningkatkan resiko alergi pada anak-anak. Maka dari itu, tidak dianjurkan penggunaannya untuk anak-anak. Dan kemudian, dapat menimbulkan bahaya ketika digunakan dalam jumlah besar atau overdosis, yang akan menimbulkan efek seperti diare dan ruam kulit. Contoh penggunaan isomalt dalam pangan antara lain: 1. Makanan pencuci mulut atau dessert yang berbasis buah-buahan. Yang kedua, kembang gula. Yang ketiga, es termasuk sorbet dan sorbet. Dan yang keempat, jam dan jelly. Harga rata-rata isomalt adalah sekitar Rp165.000 per kilogram.